Nah, sekarang kita masuk ke proses perawatan luka. Proses perawatan luka untuk peralatannya sendiri yaitu ada kasa steril, jumlahnya menyesuaikan kondisi luka ya. Kemudian ada handscoon bersih, itu cukup 1 pasang, handscoon sterilnya itu 2 pasang. Ingat ya, handscoon steril itu harus 2 pasang karena kita 2 kali ganti. Kemudian bengkok ada 2, korentang, NaCl 0,9%, betadine, kemudian yang tadi saya bilang alat ganti balut finishing. Tapi disesuaikan dengan kondisi luka atau kasus luka. Itu jenis-jenisnya tinggal pilih salah satu di sini. Ya, ada hidrogel yaitu prontosan gel, film dressing ya, kutisel, supratul yang biasa kita pakai itu yang kayak jaring laba-laba itu termasuk film dressing. Oke. Kemudian ada hidrokoloid seperti prontosan liquid, kemudian ada kalsium alginate, ada foam yang tadi saya bilang foam, itu Cutimed Siltec atau dressing antimikrobial seperti Cutimed Sorbac, kemudian ada salep dan hidropobic antimikrobial. Kemudian ada growth factor, kemudian ada H2O2 3% untuk luka undermining atau berongga, kemudian perekat non-alergenik seperti Hipavix. Kemudian ada underpad, APD yaitu masker dan apron cukup 1, Vasovic dan Pemplon bila diperlukan tergantung kasus luka, kemudian tempat sampah infeksius. Nah, set instrumennya kita pisah 2 yaitu set instrumen bersih dan set instrumen steril. Untuk yang bersih, backspad, gunting perban, pinset anatomi, kom kecil 1, kasa 2. Cukup segini aja. Tapi untuk instrumen steril, bak instrumen sedang, pinset anatomisnya 2. Oke, pinset chirurgisnya 1, gunting jaringannya 1. Ya, ini untuk nekrotomi. Dok bolong 1 dan kom kecil 3. Kom kecil 3 itu untuk NaCl 0,9% aja. NaCl 0,9% plus betadine ini harus dicampur ya karena betadine itu nggak boleh dipakai sendirian. Dia pekat, jadi sifatnya mengiritasi. Oke, dan H2A2. Jadi kom kecilnya kita bagi, kita taruh 1, 2, 3, tuangin NaCl plus betadine dan H2O2. Oke. Prainteraksi jelas, yaitu komunikasi terapeutik, pengecekan identitas pasien dan menjelaskan prosedur tindakan, kemudian mengecek alat yang sudah disiapkan, mempertahankan privasi klien dan atur posisi pasien, hand hygiene. Nah, ini masih gunakan handscoon bersih ya, handscoon bersih bukan steril. Kemudian memasang pengalas dan siapkan set instrumen instrumen bersih dan bengkok di dekat luka. Oke. Nah, sekarang tahap kerja tahap 1 nih masih tahap 1 ya menggunakan handscoon steril handscoon bersih yang bersih. Yang pertama saat kalian ketemu luka lepaskan balutan ya bila ada dan lepaskan perekat. Ini masih pakai handscoon bersih. Kemudian kalian sambil berimajinasi ya, buka lapisan kasa dengan menggunakan pinset bersih. Lakukan secara hati-hati karena dapat menarik jaringan yang sudah bergranulasi. Oke, boleh nggak pakai tangan aja Bu, pakai handscoon bersih? Boleh. Ya, tapi tetap pertahankan prinsip bersihnya ya. Jangan sampai tangan kita, handscoon kita kepegang sama luka. Bila lengket nih, bila lapisan kasanya lengket, maka siram dengan larutan NaCl 0,2. Disiram aja. Oke, yang ketiga, inspeksi lukanya. Kamu lihat luka mana yang sudah bergranulasi dan bagian mana yang bernanah, serta kaji adanya tumor, rubor, kolor, dolor, dan function lace. Oke, ini penting nih, karena akan menentukan tahap penutup luka, tahap kegiatan luka perlu kok saya lupa sih namanya, perlu dibersihkan, disiram apa enggak gitu kan. Ini penting nih. Yang keempat adalah buka. Nah, setelah kalian sudah membuka lapisan kasa yang tadi, sudah diinspeksi, maka buka handscoon bersih dan siapkan dan rapihkan instrumen steril dengan teknik khusus atau korentang. Oke, jangan sampai set sterilnya kalian buka, dalamnya kepegang. Ingat ya, nggak boleh. Kom yang tadi saya udah jelasin, kom 1 dengan NaCl dan betadine, kom 2 dengan NaCl 0,9%, kom 3 untuk H2O2 bila kondisi luka berongga dan exudate ya. Kalau luka kering nggak perlu pakai H2O2.
Siapkan peralatan lain juga seperti Cuticel, spade, Venflon, dan lain-lain dengan mempertahankan prinsip steril. Nah, sekarang tahap kerja tahap 2 dengan menggunakan handscoon steril pertama. Oke, setelah semua alat udah siap, ya, lakukan cuci luka pertama dengan kasa lembab 0,9% NaCl atau disiram. Kemudian lakukan irigasi dan palpasi luka. Nah, lakukan irigasi nih jika pusnya banyak. Tapi kalau pusnya sedang, nggak perlu diirigasi. Kalau pusnya sedang, lakukan bilas saja dengan NaCl dan kasa lembab. Tapi kalau pusnya banyak, kayak yang tadi itu yang sampai 200 cc, ya kalian harus irigasi. Ya, nah untuk mengeluarkan pes, kalian diminta menggerakkan bagian tubuh yang luka. Bila klien tidak bisa, maka perawat dapat menekan sambil mendorong mulai dari arah anterior ke superior, mengarah dari tempat keluar pus. Jangan kebalik arahnya ya, jadi jangan dari yang kotor ke bersih. Sorry, jangan dari bersih ke kotor, tapi dari kotor ke bersih. Bila ada asisten lebih baik karena asisten dapat membantu dengan menekan sambil mendorong pus keluar. Ya, jika volume pusnya banyak, maka lakukan irigasi. Irigasinya yang pertama, gunakan spade 10 cc. Ujung jarumnya ganti pakai Vasovic atau Pemplon. Ya, jangan pakai jarum needle tapi ganti jadi Vasovic atau Pemplon yang jarumnya udah kita tarik. Ya, tarik dengan isi dengan NaCl dan betadine yang udah dicampur tadi di COM 2. Kemudian bilas kembali dengan NaCl 0,9%. Yang pertama kan disiram tuh pakai spade 10 cc tuh dengan NaCl betadine, kemudian bilas kembali dengan NaCl 0,9% tanpa betadine, kemudian bersihkan dengan H2O2 secara irigasi ke arah luka, kemudian tutup dan bilas kembali dengan NaCl 0,9% yang tanpa betadine. Ini contohnya. Ini lukanya kita masukin yang tadi pakai spud 10 cc plus ujungnya kita kasih ganti Vasovic, masukkan ke dalam luka ini, kita siram kita siram ya. Tapi sebelum diirigasi kita tekan dulu kayak begini untuk membuat pusnya keluar dulu. Kalau enggak ya banyak yang harus kita irigasi nanti. Oke. Nah, tahap kerja ketiga yaitu masih menggunakan handscoon steril, lakukan nekrotomi jika ada nekrotik. Kalau nggak ada nekrotik, nggak perlu dilakukan nekrotomi. Lakukan nekrotomi dengan gunting jaringan untuk membuat nekrotik yang menghambat keluarnya pus. Angkat dan gunting jaringan yang sudah nekrotik sampai batas jaringan yang sehat. Sampai batas sehat aja, tampak kelihatan merah. Ya, jangan semuanya digunting. Oke, kemudian lakukan dengan bilas atau dengan kasa lembab atau irigasi tergantung jenis luka. Oke, setelah tadi irigasi selesai, nekrotomi selesai, maka handscoon kotornya kita buang dan ganti dengan handscoon steril yang kedua. Oke, keringkan luka dengan kasa secara lembut dan jangan digosok. Setelah kita keringkan luka secara lembut, tadi itu udah bersih segala macam. Nah, sekarang menentukan teknik dressing atau menutup luka dengan apa. Ingat ya, luka itu ada 3, yaitu luka dengan eksudat atau berongga, tidak berongga atau pasca nekrotomi, atau luka dengan granulasi. Jika ada luka eksudat dan berongga seperti ini, nih, kita gunakan nih isi rongga dasar dengan hidroaktif gel. Kita campur dengan sorbak. Sorbak tuh yang hijau ini. Nih, kita campur dengan jelly. Jelinya khusus ya, bukan jelly buat NGT, hidroaktif gel. Kemudian masukkan ke dalam masukkan ke dalam nih, tapi jangan dimasukin semua, harus sisain ujung ini nih. Ujung satu buat narik nanti. Oke. Setelah kita masukkan itu ke dalam rongga, maka tutup luka dengan absorbent dressing dengan dengan tule. Dengan tule kemudian timpa dengan foam untuk menghisap eksudat dan memberikan moist environment, lebih lembab. Jadi nggak ada sih, saya nggak ada fotonya sih. Ini setelah kita tutup dengan ini sorbak yang tadi, tutup lagi pakai tule, supratul atau Cuticel, baru tutup lagi pakai foam yang kayak saya bilang buat bedakan tadi itu. Tapi khusus ya foam untuk luka. Nah, untuk yang tidak berongga bagaimana?
kita nggak perlu masukin sorbak ke dalam luka karena kan dia nggak berongga. Jadi tutup aja dengan hidrogel, taruh gelnya di atas, kemudian tutup dengan supratul atau kutisel, kemudian timpa dengan foam untuk menghisap eksudat. Oke, kemudian ditekan. Nah, untuk luka dengan granulasi dan tanpa eksudat bagaimana? Tidak perlu pakai hidroaktif gel, tidak perlu pakai sorbak, dia tutup aja pakai supratul atau kutisel. Kemudian timpa dengan foam untuk menghisap eksudat atau pakai kasa. Gitu. Nah, ini tahap terminasi. Lakukan penutupan luka dengan tutup lapisan 1 dan kasa lembab. Jadi, kasa yang lapisan pertamanya itu pakai kasa lembab. Kemudian ditutup dengan kasa kering ya. Jangan dua-duanya kering, harus ada yang lembab satu. Kasa lembab itu NaCl yang diperes. Tapi prinsipnya steril ya, jangan pakai yang bersih. Jadi setelah ditutup dengan kasa lembab, kemudian ditutup lagi dengan kasa kering. Kemudian fiksasi luka dengan plester, seperti biasa kita tutup. Buka sarung tangan Anda, rapikan posisi klien, lakukan hand hygiene, dan informasikan kepada klien bahwa tindakan sudah selesai dilakukan. Ingat ya, ganti pembalut jika telah jenuh. Jenuh itu penuh oleh eksudat atau tergantung warna dasar luka dan jumlah eksudat. Kemudian untuk fase dokumentasi, catat tanggal dan perawatan luka, catat kondisi balutan luka, ukuran, lokasi, dan tanda-tanda infeksi, kondisi kulit di sekitar luka, skala nyeri, dan segala macam. Contoh melakukan dokumentasi. Jangan cuma telah dilakukan perawatan luka. Jangan pernah nulis kayak gitu. Oke, tulisnya yang lengkap. Tanggal yang lengkap, jam yang lengkap, nanti nama perawat di sini harus lengkap. Telah dilakukan wound care pertama pada area abdomen sinistra post laparotomi yang tampak jenuh dengan pus dengan metode modern dressing. Kondisi luka memanjang 6,5 cm dan berongga di dalam. Tampak nekrotik dan telah dilakukan nekrotomi. Keluar pus warna hijau keputihan dengan volume kurang lebih 200 cc. Belum tampak adanya granulasi. Luka dicuci dengan prontosan di awal dan dilakukan irigasi dengan NaCl 0,9%. Ya, kurang lebih 400 cc penggunaan NaCl-nya. Setelah irigasi selesai, diberikan gel kalsium alginate disorbak di dalam rongga dan ditutup dengan kutisel dan foam dressing dan lakukan fiksasi penutup. Gitu cara membuat dokumentasi. Jangan cuma tulis perawatan luka. Kenapa? Catatan keperawatan itu adalah satu-satunya legal etik hukum yang bisa membuat saudara-saudara aman kerja. Karena zaman sekarang hati-hati pokoknya jika kita melakukan sesuatu tapi tidak tercatat itu bisa menjadi bahan untuk